can do all things. Amen. With you is nothing is impossible to you. I can do all things.
kami sampaikan Tuhan akan disampaikan dengan baik Tuhan pada mereka Tuhan, yang mereka dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan atas kami semua Tuhan, ada firman-Mu Tuhan, ada urapan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan dari awal pada sampai selesai sekolah minggu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami menyembah, boleh menyembah Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan, Allah yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima benih firman Engkau Tuhan yang murni Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Bapa, kami izinkan Tuhan untuk Kau melawat kami Tuhan. Kami izinkan Kau untuk hadirat Engkau ada di tempat ini Tuhan dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan setiap firman yang kami bagikan Tuhan, setiap firman dibagikan Tuhan adalah isi hati Engkau Tuhan untuk jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami Tuhan, siapkan pikiran kami dan hati kami terfokus pada Engkau sendiri Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Engkau. Amin. Amin. Saudara, silakan duduk. Terima kasih musik grup. Apa kabar saudara? Luar biasa teman-teman. Amin. Luar biasa. Ya, kita sudah masuk di bulan Agustus, saudara. Di minggu kedua. Ya. Sebelumnya saudara ada salam dari Pastor Linda Hartawan untuk semua saudara di tempat ini. Beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini. Kita doakan untuk pemulihan yang secepatnya untuk Pastor Linda Hartawan. Amin. 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 Bulan ini saudara, kita punya tema adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Ya. Sebelumnya saudara, ada sedikit video yang saya mau tampilkan saudara.
pagi hari ini. Di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya, kadang-kadang nggak cukup cuma supaya sampai di satu titik yang kita hanya mempercayai Tuhan, saudara. Ya. Kita tahu Tuhan itu berdaulat dan berkuasa. Ya. Tapi apakah kita juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara? Pertanyaannya itu, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita berjalan bersama pun kadang-kadang kita punya agenda yang berbeda, saudara. Kita punya rencana yang berbeda. Ya. Kadang-kadang, saudara, kita bisa jalan bersama pun kadang-kadang kita punya agenda yang berbeda, saudara. Seperti disebutkan tadi, saudara, bagaimana sewaktu dia melihat sesuatu yang dengan hikmat dia dan pikiran dia bahwa ada air di tempat itu, saudara. Tapi begitu Tuhan kasih tahu, bukan di situ, di seberang sana, Tuhan balikin badannya ke sana, dia balik lagi ke sana. Karena hikmat manusia itu nggak bisa menyamai pikiran Allah, saudara. Kita hanya melihat dari kacamata manusia kita bahwa apa yang kita tuju di sana, rencana kita di sebelah sana, Tuhan bukan di sebelah sana. Salah. Jadi waktu Tuhan mulai menghalangi kita supaya ayo, bukan di situ. Coba lihat di sana. Kita tetap, saudara, motor kita tetap jalan, saudara. Akhirnya apa yang kita rencanakan menjadi sia-sia, saudara. Kita buka di Yeremia 29 ayat yang 11. Yeremia 29 ayat 11, saya ajak untuk kita sama-sama buka, saudara. Ini firman yang luar biasa, saudara. Ya. Sudah semua di situ? Ya. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab aku ini siapa, saudara, di sini? Tuhan sendiri, ya. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saya. Ya. Dikatakan ini itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, saya lihat, saudara, bahwa kalau seorang insinyur, saudara, dia mencipta sesuatu, gak mungkin dia hanya sekedar mencipta, saudara. Mereka sudah perhitungkan sedemikian rupa, ya, besar ukuran, bagaimana ketahanannya, ya. Mereka sudah pikirkan bagaimana supaya benda ini menjadi sangat berguna, saudara. Ya. Demikian juga saya percaya bahwa seperti dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan daripada aku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Ya. Saat Tuhan merancang kita, saudara, saya percaya ada master plan. Katakan, saudara, master plan. Ya. Ada rencana utama Allah untuk kehidupan kita, saudara. Rencana seperti apa? Rancangan seperti apa? Ya. Rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudara. Ya. Jadi kehidupan kita ada di bumi ini, kita lahir. Ya. Ada destiny, saudara, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi bukan cuma sekedar kebetulan. Tuhan bilang, wah, ada tanah liat kosong nih, buat si Billy aja nih, nggak itu banyak ini, nggak terlalu tinggi kan, buat sedikit aja jadi. Tuhan sudah punya rencana, saudara. Di kitab Yeremia dikatakan bahwa sebelum dalam kandungan ibu, aku sudah mengenal engkau. Ya. Tuhan sudah tahu saya itu akan menjadi seperti apa, Billy itu akan dia desain seperti apa, saudara. Saudara, ada satu cerita, saudara. Mungkin beberapa saudara sudah mendengar, sudah pernah membaca cerita ini. Ya. Jadi ada seorang pria, saudara, ya, dia bernama Nokseng. Dia dari suku Garo. Dia tinggalnya di sebuah desa yang terpencil di India sana, saudara. Ya. Di
itu sekitar 150 tahun yang lalu. Ya. Si Nokseng ini dia mempunyai 2 orang anak dan 1 istri ya. Dan keluarga ini mereka memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Satu keluarga ini. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata keputusan mereka ini membuat satu desa itu marah, saudara. Satu desa marah. Ya, lalu suatu hari, saudara, sampailah di hari yang mereka sendiri tidak menduga bahwa kepala desa dan sekelompok orang seluruh penduduk desa itu datang ke rumah mereka dan mereka sangat marah sekali. Ini cerita kejadian nyata ya, saudara. Sangat marah sekali dan mereka bilang, kalian keluar dari sini, gitu kan ya. Dan akhirnya seluruh penduduk itu menyeret, saudara, anak dan istrinya dan si Nokseng sendiri diseret ke depan rumah, saudara. Ya. Lalu si kepala desa ini bilang, kamu percaya sama Yesus? Di desa ini kami nggak percaya Yesus. Kami percaya dengan dewa-dewa yang kami sembah. Dan dengan adanya kamu menyembah Yesus kamu, kami nggak suka. Gitu ya. Singkat cerita, saudara, si kepala desa ini dia bilang begini, oke, seret anaknya ke tengah, yang 2 orang anak itu. Sekarang saya tanya kamu sama kamu. Kamu mau mendinai dan kamu mau menyangkal Yesus kamu dan kembali kepada dewa yang disembah di suku ini. Ya. Saudara, saya waktu bayangin ini, saudara, saya juga seorang bapak yang punya 2 orang anak. Dan buat saya itu ini sangat keputusan yang berat, saudara. Lalu Nokseng mengatakan, dia teringat satu buah lagu yang diciptakan di awal pertobatan dia, waktu dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Waktu anak itu udah mulai dipenggal, saudara, dia bilang, I will still follow Jesus and not turning back. Langsung anaknya dibunuh, saudara, di depan dia. Saya nggak tahu jerit dan tangis seperti apa gitu yang terjadi saat itu. Ya. Lalu setelah anaknya meninggal, kepala suku ini, kepala desa ini nggak cuma sampai di situ, saudara. Dia nggak puas. Dia seret lagi istrinya dan dibilang, oke, ini kesempatan kamu yang kedua. Kamu mau menolak Yesus kamu dan menerima dewa yang ada di sini? Lalu Nokseng melanjutkan dengan berkata, the cross before me, the world behind me, no turning back. Ya. Lalu istrinya itu dibunuh di depan dia. Dan sekali lagi kepala desanya kasih kesempatan terakhir. Dia bilang, saya akan kasih kamu kesempatan terakhir, Nokseng. Kamu mau menyangkal Yesus kamu? Dia tetap bilang di depan, I will still follow Jesus, no turning back. Dan akhirnya keluarga ini meninggal dengan tragis, saudara. Dan kejadian ini hari demi hari lewat, saudara ya. Sampai akhirnya ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Suatu pagi, kepala sukunya digentarkan, saudara, dengan hatinya. Roh Kudus menilik hatinya, saudara. Kepala desa ini berkata, siapa Yesus ini sebenarnya? Sampai Nokseng ini mau merelakan dia dan keluarganya dibunuh.
yang luar biasa, saudara. Di situ dia menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara, dan diikuti dengan seluruh penduduk desa. Bahkan tahun-tahun berikutnya, sekitar desa itu, saudara, mereka mulai percaya dengan Yesus. Saudara, waktu kita dengan cerita ini, saudara, apakah rencana Tuhan untuk Noksing dan keluarganya tidak tercapai? Apakah ini sebuah kecelakaan, saudara? Apakah ini sebuah hal yang tragis yang di luar rencana Tuhan, yang Tuhan gak bisa lakukan apa-apa, saudara? Dan seperti saudara tahu bahwa setelah mereka meninggal 150 tahun kemudian, ya, lagu ini banyak kita nyanyikan, saudara, dan banyak memberkati orang-orang, banyak memberkati orang-orang di luar sana, saudara. Lagu ini menjadi lagu kekuatan bagi orang-orang, anak-anak Tuhan, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah Noksing sedang dicobai sehingga dia mengalami hal yang tragis? Saudara, kita buka di Yakobus 1 ayat yang ke-13, saudara. Yakobus 1 ayat 13. Kalau boleh kita baca sama-sama. Sudah di situ, saudara? Yakobus 1 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Saudara, saya percaya di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan tidak pernah mendatangkan hal-hal yang jahat. Mungkin banyak pengertian yang salah bahwa oh iya, kita lagi dicobai, Tuhan lagi menguji iman kita sampai di mana. Yes, kadang-kadang, saudara, masalah itu lewat di depan kita, saudara. Masalah itu menjadi Goliat, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara. Yes, tapi Tuhan mengizinkan, saudara. Tuhan tidak memberikan cobaan-cobaan tersebut, saudara. Karena firman Tuhan yang tadi dikatakan apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah memberikan kecelakaan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan saudara, kenapa ya? Kok terjadi seperti itu? Gitu ya. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, mungkin kadang-kadang bagi kehidupan kita, saudara, kadang-kadang kita nggak mengerti, saudara. Tuhan, kami sudah merencanakan loh ini. Ya. Kami sudah merencanakan dengan baik. Kami sudah berpikir dengan baik-baik dan matang-matang. Kami sudah hitung bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kenapa, saudara? Tapi kenapa Tuhan? Ya, kalau langsung bisa berkata, tapi kenapa Tuhan? Kok ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya ikut Tuhan loh. Saya menyangkal dewa saya loh, dan saya mengikut Tuhan loh. Tapi kenapa ini yang terjadi, saudara? Dan kadang-kadang dari kacamata kita, saudara, kita melihat bahwa ya, mereka dapat kesialan. Mereka kuat di dalam
Tuhan. Padahal mereka ada di dalam rencana Tuhan. Kadang-kadang rencana Tuhan itu kita nggak mengerti, saudara. Ya. Karena hikmat kita itu nggak bisa menggapai pikiran Allah, saudara. Ya. Kita nggak bisa mengerti pikiran Allah. Yohanes 13 ayat 7 katakan, apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan saudara, ya, yang melintas permasalahan segala sesuatu dalam kehidupan saudara, ingatlah saudara, gak ada yang sebuah kecelakaan. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, bahkan di luar rencana saudara. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Untuk apa saudara? Yang Tuhan inginkan lebih dalam itu tuh kadang-kadang sebenarnya bukan goalnya, saudara, tapi prosesnya. Proses bagaimana kita menjalani, melewati permasalahan tersebut bersama Tuhan. Kadang-kadang saudara, saya sebutnya Kristen sasetan, ya. Kristen saset, tahu saudara? Maksudnya gini saudara, kopi saset saudara. Ya. Kadang-kadang Kristen itu sering banyak senangnya instan. Pokoknya disobek, dimasukin, gulanya udah ada di situ juga, tinggal cari air panas. Ya. Kocok, aduk, puter, sikat, gitu. Kadang-kadang kita senangnya seperti itu, saudara. Ya. Senang itu bagaimana? Tuhan biar masalah ini cepat selesailah Tuhan. Saya udah gak sanggup Tuhan. Kamu gak tahu sih gimana perasaan saya. Kamu tuh gak pernah tahu. Saya tahu Tuhan, saya ngadepin semua ini. Gitu ya. Kadang-kadang kita kira, Tuhan pencobaan apa lagi nih Tuhan? Pencobaan apa lagi yang harus saya tanggung? Saya punya salah apa Tuhan? Kenapa setiap permasalahan ini banyak sekali lewat hidupan saya? Kadang-kadang itu saudara. Jujur, itu juga yang sering saya doakan saudara. Sering saya tanyakan sama Tuhan. Kadang-kadang saya cuma lagi nyetir sebenarnya kata sama why? Gitu ya. Tapi kadang-kadang saya diingatkan saudara bahwa kamu jangan menjadi Kristen sasetan. Ya. Shampoo saset, kopi saset, semua disaset gitu ya. Tinggal disobek, ceburin, selesai. Kamu harus jadi Kristen yang tahan uji, tahan dengan proses. Ya. Semua yang kamu alami Tuhan bilang apa? Tidak melampaui kekuatanmu. Dan ingat, bukan Tuhan yang mencobai saudara. Tuhan mengizinkan segala itu terjadi, tapi Tuhan gak kemana-mana. Tuhan bersama-sama saudara. Buktinya saudara, setiap rencana, setiap hal yang terjadi, setiap masalah yang terjadi, kita bisa lewatin kan? Betul kan? Ya. Tuhan gak kemana-mana saudara. Kitanya aja sing lari-larian. Seperti Pastor Linda minggu lalu kasih ilustrasi, saat orang kecebur, ya, wah, dia panik, dia tendang sana, dia tendang sini. Itu saat-saat yang berbahaya untuk orang yang menolongnya, saudara. Makanya lifeguard itu mereka tunggu sampai sedikit lemes, baru mereka terjun. Mereka samperin dan mereka tarik. Dan itu juga yang terjadi sama kita, saudara. Kadang-kadang waktu permasalahan itu datang dalam kehidupan kita heboh saudara. Kadang-kadang Tuhan mau enggak jadi. Entar dulu deh, lagi panik begini gimana? Gitu kan ya. Dan kadang-kadang suatu kita masih angkat tangan, Tuhan belum turun tangan, saudara. Tapi suatu kita turun tangan, Tuhan turun tangan. Kita turun tangan Tuhan. Kita turun tangan, saudara, bukan tanda kita menyerah, tapi
tapi tanda kita berserah. Amin. Amin. Saudara, bagaimana caranya agar kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Di dalam kita menjalani kehidupan, saudara, seringkali kita tuh dihadapi dengan banyak pilihan, saudara. Dan sampai akhirnya dari pilihan-pilihan tersebut kita membuat perencanaan. Dalam Yeremia 29 tadi katakan rancangan yang ada padaku mengenai kamu yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, bagaimana kita bisa tahu bila rencana yang kita buat itu, saudara, yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan, saudara? Bagaimana caranya, saudara? Karena kadang-kadang saudara pernah kebayang nggak, saudara? Kalau saudara nih lagi jalan ya sama teman saudara gitu ya, saudara lagi mau kemana, pokoknya tandanya itu cuma lihat-lihatan doang. Jalan, terus jalan. Terus pertama-tama oke, lama-lama mulai mikir kita mau kemana ya. Terus dia mikir, oh mungkin dia mau ke rumah gua nih, udah lama dia nggak ke rumah gua. Nah, temennya mikir rumah gua dulu, di rumah gua ada kulkas, minum dulu di sana, panas bener nih. Gitu. Saudara bisa bayangin apa yang terjadi, saudara? Berjalan bersama tapi punya dua rencana yang berbeda. Bagaimana, saudara, supaya kita mempunyai suatu rencana yang sama dengan Tuhan, saudara? Buka Yeremia 29 ayat yang ke-12. Saya boleh minta satu orang untuk bacakan? Yeremia 29 ayat yang ke-12. Sudah sampai di sana? Ada yang sudah sampai di sana? Belum ya? Ya udah saya bacakan ya, saudara. Yeremia 29 ayat ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ya. Sekali lagi, saudara, Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, satu-satunya cara untuk kita berjalan sejalan di dalam rencana Tuhan adalah kita berseru pada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Gak ada cara lain, saudara. Gak ada cara lain. Ya. Dan kalau saudara nggak lakukan itu, saudara bisa kebayang, saudara, saat saudara mengambil rencana saudara sendiri, saudara membuat rencana saudara sendiri, sangat-sangat berbahaya, saudara. Di ujungnya kadang-kadang kita menemukan jalan buntu, dan di situ kita teriak-teriak sama Tuhan. Kok begitu sih? Tuhan itu bukan jalannya saya nggak kasih kamu jalan ini. Bagaimana bisa kita connect sama Tuhan? Satu-satunya cara adalah kita berseru sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, luangkan waktu sama Tuhan. Ya. Di masa pandemi ini, saudara, kadang-kadang ya kita udah terlalu enak, saudara. Kehidupan kita akhirnya terlalu nyaman. Tinggal angkat remote, setel satu TV. Aduh, ujian penyembahannya kurang naik nih. Kualitasnya bukan yang kemarin sih, terubah lagi. Nah, ini nih, ya cuma pembicaranya dia lagi. Udah ngomongnya lama, gak jelas. Akhirnya seringkali kita ditreat dengan kita senang mendengarkan firman. Betul, saudara, itu gak ada yang salah. Itu sangat membangun buat saya. Istri saya pun berkata, oh kalau dia lagi di perjalanan, dia akan buka YouTube untuk anak-anak sekolah, dia akan dengar itu sepanjang jalan. Saya bilang itu sangat bagus sekali. Dicas, saudara, dicas terus. Tapi cas yang sesungguhnya adalah, saudara, saat saudara menyediakan waktu
dari 24 jam yang Tuhan kasih. Masa 1 jam aja saudara nggak bisa datang? Saudara cuma datang waktu ada perlunya aja. Atau saudara cuma cinta Tuhan karena cinta berkatnya, bukan cinta Tuhan ya? Mari saudara saya ajak untuk kita sama-sama saudara kita luangkan waktu. Masa pandemi ini, ya kalau saya lihat iblis tuh mereka tuh menggoda nggak ya? Jangan kita bunuh orang, terus tiba-tiba kita jadi ngelampok banget. Enggak saudara. Masa pandemi itu, ini iblis tuh buat dengan kita dibuat nyaman, dibuat santai. Kata kerja minggu ini, nggak apa-apa, kan bisa nonton di bandara, bisa nonton di kereta, ya nggak apa-apa lah. Namanya juga lagi pandemi, bagaimana atuh? Semua juga ngerti, ada aja begini. Terus, aduh lagi COVID lagi, ngeri juga ya. Nah, di rumah aja deh. Strategi iblis, kalau saudara mau tahu di masa pandemi ini, dia pelan-pelan akan menarik saudara, menjauhkan saudara dari aliran sungai. Aliran sungai itu Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Dan waktu-waktu saat dimana saudara ada di aliran sungai tersebut, iblis tarik saudara untuk menjauh. Saat ini saudara, mari kita sama-sama saudara bahwa kita merenungkan firman ini. Setiap apapun yang kita ambil, keputusan apapun yang kita ambil saudara, ya. Apakah saudara mengambil keputusan saat saudara di dalam bisnis saudara, usaha saudara, di pekerjaan saudara, di studi saudara, ya. Pastikan saudara, keputusan itu saudara sudah bawa di bawah lutut, ya, di bawah kakinya Tuhan. Saudara rencanakan sama-sama Tuhan. Saudara tanya, jangan kita jadi orang yang masa bener, saya tuh bisnis ini udah 12 tahun, saya tuh bisnis ini udah 15 tahun, Tuhan. Ini keputusan yang saya gak perlu tanya kamu. Ini keputusan yang saya bisa putusin sendiri, gak harus kamu. Ya. Pastikan saudara, sesimpel apapun keputusan itu, tanya sama yang membuat rencana di dalam kehidupan saudara. Amin? Amin saudara? Kayaknya tegang sekali nih hari ini. Amin saudara? Kita mau sama-sama ambil komitmen saudara. Kita siapkan waktu kita saudara, hari demi hari. Kita mulai dari hari ini saudara. Ambil waktu, cari waktu yang terbaik untuk kita datang sama Tuhan, datang ke dalam aliran air tersebut. Maka setiap rencana kita, setiap apa yang kita punya, kita serahkan sama Tuhan. Mari kita berdoa kepada saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu, kami yakin, dan kami percaya Tuhan, Engkau gak pernah jauh dari kami Tuhan. Kami yang sering menjauh, kami yang sering lari dari Engkau. Tuhan, seringkali Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami bertanya-tanya Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Sialkah saya? Atau dihukum Tuhankah saya? Kenapa segalanya sepertinya berantakan di depan saya? Kenapa sepertinya semua jadi gak tentu? Sepertinya ini pencobaan yang saya gak kuat. Kenapa? Masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang. Yang satu diselesaikan, datang lagi yang lain.
Tuhan, kadang-kadang kami berkata kami nggak sanggup. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau kuat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kau alami, tidak melebihi kekuatanmu. Saat ini engkau belum sadar aja kekuatanmu sampai di mana. Firman Tuhan mengatakan, engkau nggak tahu, anakku. Saat ini engkau nggak tahu apa yang terjadi, engkau nggak mengerti. Karena hikmatmu, cara pandangmu gak sama seperti Tuhan Allahmu yang ada di atas, yang merancangkan segala hal yang baik dalam kehidupanmu. Jangan lari, datang ke aliran sungai, maka engkau akan dipuaskan. Hidupmu akan dipenuhi dengan aliran air, dan engkau tidak menjadi kering. Dan yang terlebih dari semuanya, engkau mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Mungkin karena waktu terbatas Tuhan, kami nggak bisa banyak berbicara, tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang terus berbicara Tuhan, Roh Kudus Engkau yang terus berbicara Tuhan, yang terus mengingatkan kami Tuhan. Kami mau bagi hari-hari kami bersama Engkau Tuhan. Walk with you and trust with you. Apapun yang terjadi, saya tahu Engkau pelihara kehidupanku. Terima kasih Bapak. Kami percaya setiap firman yang masuk ke dalam hati kami tidak akan menjadi sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin saudara. Amin. Pagi hari ini saudara-saudari berkati. Amin. Terima kasih untuk Pastor Dilihat Toto yang sudah memberikan firman pagi hari ini. Kita percaya hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Sebelum kita membagikan, yang terbaik, saya bacakan firman di 2 Korintus 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu Dia menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 11. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaan itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka juga, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Mari saya menanyakan untuk setiap orang di sini sudah mendapatkan amplop. Bagi saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop, bisa angkat tangan. Kita angkat setiap persembahan. Sebelum kita beri, kita mau menyanyikan lagu. Kita percaya, kita imani semuanya. Oke? Mari kita nyanyikan. Worship. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa beribadah di pagi ini, karena kasih yang daripada Tuhan, kasih anugerah. Tuhan, kami mau memberi persembahan pagi hari ini. Inilah persembahan kami. Pakailah kami sesuai rencana-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap daripada persembahan akan kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di kota ini, di bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan
daripada keluarga, mahasiswa, pekerja, orang yang masih sekolah, Tuhan. Engkau yang memberkati lebih, Tuhan. Pakailah kami, Tuhan, sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik. Kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan lain, dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday! Kepada Ivana Regina Poli pada tanggal 26 Agustus. Elisa dan Bapak Antonius Kuswara pada tanggal 27 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Mari kita lihat informasi untuk minggu ke depan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan lain, dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday! Kepada Ibu Aida Sukana dan Ibu Aida Bapak Beko Atmadi kita tanggal 24. See you next week and God bless you. Oke, ada info untuk minggu depan kita adakan acara 17 Agustus di tempat ini. Demikian, saya kembalikan pada Pastor Billy. Masih semangat saudara? Amin. Info tambahannya, minggu ini kita memperingati kemerdekaan. Merdeka ya saudara, punya kucing. Ya. Karena di pertengahan minggu, di hari Minggu kita mau adakan sedikit lomba saudara. Ya, kita akan gabung dengan gereja anak. Ya, kita akan adakan games, kita akan seru-seruan saudara. Kita akan fellowship lebih lagi. Amin, amin. Dress code-nya saudara merah dan putih. Ya. Jadi baju merah atau putih, betul? Ya. Amin saudara. Amin. Aduh, saya kayak lagi di audisi, saudara. Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, saya mau undang Stella untuk bisa ke depan. Kita mau doakan Stella, saudara. Hari Minggu depan dia akan berangkat ke negara Taiwan, saudara. Ya, dia akan melanjutkan studi di sana selama 4 bulan, ya, saudara. Kita berdoa untuk Stella. Kita percaya bahwa saat dia di sana, saat dia menjalani studinya, saudara, ada keamanan dan kenyamanan di dalam negaranya, saudara. Ya, kita tahu Cina sama Taiwan lagi sedang, ya gitulah, saudara. Jadi kita berdoa ya, saudara, buat Stella sampai nanti bulan Desember
Saya minta untuk istri saya bisa berdoa untuk Stella. Satukan hati kita berdoa untuk Stella. Bapa yang baik, di dalam nama kasih Tuhan buat satu kesempatan Tuhan, di mana Engkau punya rencana yang besar Tuhan buat Stella Tuhan. Kami percaya bukan satu hal kebetulan Tuhan. Pasti ada rencana Engkau yang indah Tuhan buat Stella Tuhan, di mana dia punya kesempatan Tuhan untuk bisa belajar di Taiwan Tuhan. Bapa, kami percaya, kami mendukung sama-sama dalam jemaat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Engkau, pemeliharaan Engkau, penjagaan Engkau Tuhan senantiasa ada buat Stella Tuhan. Stella gak pernah kekurangan sesuatu yang baik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan sama-sama kami percaya Tuhan bahwa apapun yang dia kerjakan Tuhan akan berhasil Tuhan. Apapun yang dia akan kerjakan di sana Tuhan akan membawa dampak yang baik Tuhan buat di sana Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan di sana Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dia menjadi terang dan garam Tuhan. Dia menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Penyertaan Engkau Tuhan senantiasa ada buat Stella Tuhan. Berikan dia sukacita dan sejahtera, hati yang tenang, hati yang bersukacita, dan tetap percaya Tuhan. Engkau senantiasa memberi yang terbaik buat kehidupan Stella Tuhan. Engkau senantiasa punya rancangan yang indah Tuhan buat Stella, memberikan hari depan yang penuh pengharapan buat Stella Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap saya undang untuk kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh merasakan hadirat Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan pujian penyembahan Tuhan. Kami sangat diberkati pada pagi hari ini Tuhan, dengan setiap firman, dengan setiap saudara kami Tuhan dari tempat ini Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada pagi hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari hal yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya mengatakan amin.